ekonomi. Jadi kita di sini bakal ngejelasin tentang pasar. Pasar itu ada pengertiannya. Nah, pengertian pasar dalam ilmu ekonomi adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang atau jasa baik secara langsung maupun tidak langsung. Pasar tidak harus berupa lokasi fisik, tetapi juga bisa berbentuk digital maupun virtual. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi pasar, yaitu sebagai tempat distribusi barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Terus yang kedua, sebagai pembentuk harga berdasarkan interaksi antara permintaan dan penawaran. Yang ketiga, sebagai sarana promosi bagi produsen untuk memperkenalkan produk mereka. Terus yang terakhir, sebagai penyedia informasi tentang harga, kualitas, dan ketersediaan barang dan jasa. Di sini ada mekanisme satu, hukum permintaan. Jika harga naik, jumlah barang yang diminta turun dan sebaliknya. Hukum penawaran, jika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan meningkat dan sebaliknya. Keseimbangan pasar terjadi saat jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran sehingga harga stabil. Nah, selanjutnya di sini Alana bakal ngejelasin jenis-jenis pasar. Nah, di sini pasar itu ada berbagai macam jenis. Nah, yang pertama itu ada pasar berdasarkan wujudnya. Nah, yang pertama ada pasar konkret. Nah, pasar konkret ini memiliki lokasi fisik seperti pasar tradisional dan supermarket. Yang kedua ada pasar abstrak. Nah, pasar ini tidak memiliki lokasi fisik seperti e-commerce dan saham. Nah, di sini ada berdasarkan jenis barang yang diperjualbelikan. Yang pertama ada pasar barang produksi. Nah, pasar barang produksi ini menjual barang yang digunakan sebagai faktor produksi seperti bahan baku dan mesin industri. Yang kedua ada pasar barang konsumsi. Ini tuh menjual barang yang langsung dikonsumsi oleh masyarakat seperti pasar makanan dan pakaian. Nah, selanjutnya di sini juga berdasarkan waktu kegiatan. Yang pertama itu pasar harian, beroperasi secara hari seperti pasar tradisional. Nah, selanjutnya itu ada pasar mingguan, beroperasi seminggu sekali seperti pasar target. Nah, selanjutnya itu ada pasar tahunan, beroperasi secara tahunan seperti pameran atau bazar tahunan. Selanjutnya ada berdasarkan struktur pasar. Nah, berdasarkan struktur pasar dibagi menjadi 6. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Banyak penjual dan pembeli, produk yang dijual bersifat homogen, tidak ada hambatan masuk dan keluar bagi produsen. Contoh pasar hasil pertanian. Terus yang kedua ada pasar monopoli. Harganya ada satu penjual yang menguasai pasar. Tidak ada barang pengganti yang sempurna. Contohnya seperti perusahaan listrik negara atau PLN. Terus yang selanjutnya, yang ketiga ada pasar hanya ada beberapa penjual besar yang menguasai pasar. Persaingan terjadi melalui inovasi dan strategi pemasaran. Contoh industri otomotif dan telekomunikasi. Keempat ada pasar monopolistik. Yang pertama banyak penjual, tapi produk memiliki diferensiasi. Persaingan terjadi dalam bentuk inovasi dan persaingan. Contoh produk makanan ringan dan kosmetik dan lain-lain. Yang kelima ada pasar monopsoni. Hanya ada satu pembeli dan banyak penjual. Contohnya petani yang menjual hasil panen ke satu pabrik besar. Dan yang terakhir pasar oligosoni. Hanya ada beberapa pembeli yang menguasai pasar. Contohnya pasar tembakau yang dikuasai oleh beberapa perusahaan kelompok besar. Ini penjelasan pasar dari kelompok kita. Bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.